Saya menyalami saudara-saudara yang menonton dari Jakarta nomor 1, yang paling banyak ternyata Jakarta, kemudian Sumatera Utara, Manado, NTT, baru setelah itu Bali, dan ada 10 kota yang paling banyak menonton. Kalau di luar negeri Malaysia yang paling banyak, saudara-saudara yang ada di Singapura, kemudian Hong Kong dan sebagainya. Banyak yang menonton program ini dan saya mau mengucapkan terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah setia mengikuti Making Life Better. Dan saudara-saudara, hari ini saya melanjutkan pelajaran mengenai everything you do it in love. Apapun yang saudara lakukan, lakukanlah dalam kasih. Dan kali ini saudara, saya akan mengajarkan mengenai 4 ujian mengasihi. Nah, sebelum saya masuk di sana, saya mau membagikan berkat yang mungkin pewahyuan buat saya. Sudah lama berkhotbah mengenai kasih, berkali-kali membahas mengenai kasih, masih ada yang salah. Ternyata apa yang dikatakan oleh Pak Rick Warren itu benar dan dia pun belajar. Saudara, kalau ditanya bagaimana cara Anda mengekspresikan kasih dengan baik? Kasih itu diekspresikan dengan baik dengan cara apa? Itu pertanyaannya. Jawab. Ya. Perhatian, yang lain? Perbuatan, yang lain? Memberi waktu. Memberi waktu, mungkin sudah lihat di status saya ya. Cara terbaik untuk saudara mengekspresikan kasih adalah memberi waktu. Dan saya ditemplak. Dan saya mulai berubah, saudara. Saya kurang tahu orang yang menerima waktu saya mulai merasakan atau tidak. Tapi yang jelas saya merasa selama ini kalau saudara pikir mengasihi kasih duit cukup, ya kan? Yang saya mengasihi, saya kasih semua gaji saya kasih semua bonus saya kasih semua. Ternyata saudara itu belum cukup. Uang saja tidak cukup. 1, 2, 3. Ucapan saja tidak cukup. Saudara-saudara, hadiah saja tidak cukup. Ternyata cara terbaik untuk memberikan kasih atau mengekspresikan kasih adalah memberi waktu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan putranya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa yang dilakukan? Dia meninggalkan surga, datang ke dalam dunia, memberi waktu buat kita semua. Memberi hidupnya buat kita semua. Jadi kalau yang punya filosofi kadang-kadang ini yang mungkin saudara masih mengikuti filosofi itu, yang penting sudah saya cukupi, yang penting sudah saya nafkahi. Dengan pikiran kalau sudah dinafkahi cukup, semua dibelikan, kemudian sudah cukup. Ternyata tidak, saudara-saudara. The best way to express your love is giving your time. Amin. Yang kedua, cara terbaik meluangkan waktu adalah apa? Ya. Cara terbaik meluangkan waktu adalah mengasihi. Ya, di dalamnya termasuk peluk istri, pegang tangannya, garuk-garuk, ya kan, melakukan kebaikan untuk orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Jadi cara terbaik untuk meluangkan waktu saudara adalah mengasihi. Maka dimanapun saja saudara pergi, cari kesempatan untuk mengasihi. Apapun yang saudara bisa lakukan, mungkin untuk orang-orang di sekitar kehidupan saudara, tidak usah jauh-jauh, mulai dari rumah. Ya kan? Lakukan sesuatu yang merupakan wujud daripada kasih sayang. Kalau saudara di luar, kemanapun saudara pergi, lakukanlah apapun juga, everything you do it in love, itu baru masuk akal. Jadi cara terbaik untuk Anda meluangkan waktu adalah mengasihi. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan apapun yang saudara lakukan, pekerjaan apapun yang saudara lakukan,
Saudara-saudara, lakukanlah dalam kasih. Karena apapun yang dilakukan dalam kasih, kasih tidak akan pernah mengecewakan. Kalau saudara melakukan dalam kasih, waktu apa yang saudara lakukan tidak dihargai, saudara tidak marah. Waktu apa yang saudara lakukan ditolak, saudara tidak marah. Waktu saudara dilecehkan, tidak marah. Kami mendengar pertemuan kemarin dengan Ibu Bimas, dengan guru-guru agama. Ada guru-guru agama sekolah itu yang kadang-kadang tidak dihargai, karena di situ minoritas. Kekristenan di minoritas, kadang-kadang sekolahnya pindah-pindah. Ada yang di depan WC. Ada yang dianggap seperti dilihat dengan sebelah mata karena minoritas. Saya mengatakan, everything you do it in love. Apapun yang saudara lakukan dengan kasih, membuat saudara bersuka cita, diperlakukan seperti apapun juga. Amin. Yang ketiga, kapan waktu terbaik untuk mengasihi? Sekarang. Kapan waktu terbaik untuk mengekspresikan kasih? Sekarang, jangan nunggu nanti. Saya kemarin mendengar Pak Gilbert khotbah mengenai ada orang-orang yang dia akan berbuat baik kepada ibu dan bapaknya kalau sudah mati. Kuburannya dihias, saudara-saudara. Waktu sudah mati potong kerbau sampai 15. Waktu orang tuanya hidup tidak pernah potong kerbau. Giliran sudah mati potong kerbau, orang tuanya tidak merasakan. Itu kuburannya dikasih marmer, kemudian kasih AC. Dia tidak merasakan AC, tidak merasakan marmer. Saudara-saudara, kadang-kadang kematian dijadikan prestis. Ya kan? Wah, pakai kuburan orang tuanya untuk menunjukkan status sosial saudara. Lihat itu, ada berapa tanduk tuh di kuburan tuh. Itu menunjukkan berapa banyak kerbau yang sudah dibunuh atau dipakai untuk upacara. Saudara-saudara, ada kuburan yang orang bilang maesannya, batu nisanya itu dilapisi emas. Kemudian dikasih kaca. Orang yang di dalam kubur tidak merasakan apa-apa. Jadi kapan waktu terbaik untuk mengekspresikan kasih sayangmu kepada orang tuamu? Sekarang. Kapan waktu terbaik untuk mengekspresikan cintamu kepada pasanganmu? Sekarang. Kapan waktu terbaik untuk mengekspresikan cintamu untuk anak-anakmu? Sekarang. Kapan waktu terbaik untuk mengekspresikan kasihmu kepada musuh-musuhmu? Sekarang. Bukan waktu nanti dia sudah tabrak mobil baru saudara datang. Tidak boleh begitu. Amin. Hidup ini singkat. Dan kasih itu abadi. Maka hidup yang singkat ini digunakan untuk belajar mengasihi. Sehingga waktu masuk di dalam kekekalan saudara tidak kaget lagi. Nah, tidak semua kita sampai di sana. Saya belajar luar biasa ini. Tidak gampang, saya tahu ini tidak gampang. Tapi cara Tuhan menguji kasih sayang saudara, dengan menempatkan orang-orang atau mengizinkan situasi yang akan menguji kesabaran saudara, menguji sukacita saudara, menguji pikiran saudara, menguji perhatian saudara. Masih ingat apa itu kasih? Kasih itu sabar, terus murah hati, terus ya. Saudara nanti bisa membaca, saya akan membaca dalam terjemahan The Message. Dibilang begini, so, no matter what I say, what I believe, and what I do, I am bankrupt without love. Hidup saya tanpa kasih, hidup yang bangkrut. Artinya apa? Tanpa kasih hidupmu tidak akan pernah menemukan makna. Tidak ada faedahnya saudara rutin melayani, membuat mujizat sana sini, bikin keajaiban, menyembuhkan orang, pinter bahasa malaikat, bahasa roh, bahasa manusia. Saudara mungkin punya iman bisa memindahkan gunung, saudara bahkan saking baiknya mengorbankan dirinya jadi martir. Tapi kalau motivasi di balik itu bukan kasih,
I am bankrupt without love. Karena apa? Pada ujungnya yang akan menyentuh hati Tuhan adalah waktu kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Dan apa itu pikiran dan perasaan Kristus? Hidup di dalam kasih. Maka saudara-saudara, perintah Tuhan Yesus, bukti nyata bahwa engkau adalah murid Yesus bukan hafal Alkitab. Bukan seminggu 7 kali masuk gereja. Bukan saudara melayani, bukan. Bukti bahwa Anda sudah menjadi milik Yesus atau murid Yesus adalah hidupmu dijiwai oleh kasih. Ini yang bagian paling sulit. Karena apa? Karena untuk saudara lulus dengan pembentukan kasih, hidup mengasihi, saudara akan dipertemukan dengan 4 jenis orang nih. 4 jenis orang ini akan dikirim oleh Tuhan dalam hidup saudara. Kemanapun saudara pergi, saudara akan ketemu sampai saudara lulus. No, ada 4D, ingat baik-baik ya, tulis 4D. D yang pertama, difficult people. Kemanapun saudara pergi, saudara akan dipertemukan dengan orang sulit. Orang yang sulit dalam hidup saudara. Pernah ketemu dengan orang yang sulit? Orang sulit biasanya mempersulit hidup saudara karena dia sendiri sulit dengan hidupnya. Pernah ketemu dengan orang yang sulit diatur, ya kan? Sulit dikasih nasihat, sulit dinasihati, sulit diajar. Pernah ketemu dengan orang macam begini? Orang sulit itu mungkin dalam bahasa kerennya duablek. Orang yang duablek, ya kan? Rai gedek, semua bilang rai gedek. Ya kan? Udah diajar, ya kan? Udah tuntun, masih belum berubah. Udah barangkali dibaptis 6 kali, hidupnya masih begitu aja. Ya kan? Sulit untuk dikasih tahu, sulit dinasihati. Saudara pernah ketemu dengan orang begitu? Tuhan mengirimkan orang itu di hidup Anda supaya Anda berlatih apa? Sabar. Mungkin ada di antara saudara yang lagi nonton dapat suami orang sulit. Atau dapat istri orang yang sulit. Ya kan? Kasih tahu berkali-kali tidak berubah. Kasih perhatian berkali-kali tidak bisa menangkap perhatian. Difficult people. Saudara akan ketemu dengan orang yang difficult. Orang yang sulit. Mungkin kalau saya bisa kasih tahu, salah satu hakim yang sulit dikasih tahu, Simpson. Udah dikasih tahu, masih balik lagi, dan akhirnya hidupnya berujung dengan tidak baik. Ia mengakhiri hidup dengan sangat tidak baik karena dia adalah orang sulit yang biasanya mempersulit kehidupan saudara. Pernah ketemu dengan orang sulit yang akhirnya saudara jadi sulit? Suka ngutang contohnya. Udah dikasih tahu jangan ngutang, jangan besar pasak daripada tiang, enggak mendengar. Udah dikasih peringatan, sudah bahkan dikasih hukuman, masih balik lagi. Namanya orang sulit, mau diapakan? Ya. Yang kedua, D yang kedua. Saudara akan ketemu dengan orang ini. Kalau orang sulit tadi menguji kesabaran, kalau yang kedua, D yang kedua adalah demanding. Orang yang demand, selalu menuntut sesuatu. Jadi orang ini merasa bahwa dirinya punya hak. Saya ini punya hak untuk ditolong, Pak. Jadi mohon maaf, Pak. Anak saya ini lagi sakit. Ada yang bilang begitu nih. Ya kan? Anak saya lagi sakit, kemudian tidak bisa bayar sekolah, sudah 7 bulan tidak bayar sekolah, istri saya kena asam urat. Bapak, saya ini berhak untuk ditolong. Dan Bapak harus nolong saya. Saudara-saudara, kalau ketemu dengan orang yang demanding, ya kan? Aduh saudara-saudara, ini akan menguji sesuatu, ya akan menguji sesuatu dalam diri saudara. Pernah ketemu dengan orang yang demanding? Ya kan?
Saya berhak untuk dikasih perhatian. Pernah didatangi orang yang menuntut untuk dikasih perhatian, menuntut untuk dinomorsatukan, menuntut untuk selalu disalami, ya kan? Kenapa kamu tidak menyalami saya hari ini? Saya ini lebih tua dari kamu. Kalau lihat saya, kamu dulu yang nyalami saya, bukan saya. Saya layak untuk dihormati di tempat ini. Demanding. Orang yang demanding, selalu menuntut. Pernah ketemu dengan orang yang selalu menuntut? Pernah ketemu? Ya. Ujian apa yang sedang Tuhan berikan kepada saudara ketika dipertemukan dengan orang yang selalu demand? Kebaikan. Kasih itu kindness. Kepada orang yang seperti ini, saudara tidak bisa balas menuntut. Kalau yang satu menuntut, saudara balas menuntut, saudara tidak akan pernah selesai, akan terus bertengkar. Saya mau kasih tahu pada Anda yang selalu menuntut, hidup akan lebih indah kalau saudara berfokus pada kewajiban daripada menuntut hak. Saya ulangi lagi. Hidup ini jauh akan lebih bahagia, lebih indah, lebih santun untuk dijalani ketika Anda lebih menjalankan kewajiban Anda daripada hak Anda. Saudara bangun pagi, kemudian istri belum bikin kopi, kemudian saudara mengatakan, mana kopinya? Saya berhak untuk dibuatkan kopi pagi hari ini. Mana pisang goreng? Saya ini suami, ya kan? Istri lagi nyuci, berdarah-darah karena keguguran, gara-gara menimba air. Dia membaca koran sambil ongkang-ongkang nunggu istrinya membuatkan kopi. Istrinya ini lagi setengah mati. Dan ini pendeta lagi. Saya marah dengan pendeta ini. Bagaimana kamu mengharapkan, loh saya ini suami Pak. Saya berhak dilayani. Itu istrimu sudah ngomong, dia mau menceraikan kamu. Gara-gara kamu tidak mau tahu, istrimu lagi pendarahan, nyuci sendiri, masak sendiri, ngurus anak sendiri. Kamu ongkang-ongkang baca koran di depan pintu dan mengharapkan hakmu akan dipenuhi. Bertobat kau. Pernah ketemu dengan orang yang merasa ini hak saya. Tidak mau keluar dari situ. Ini tempat duduk saya. Kenapa kamu duduk di tempat duduk saya? Saya punya hak untuk memerintah kamu, kemudian saudara main perintah. Jangan begitulah, kalau hidup ini mau jadi indah, lakukan kewajiban Anda. Jangan menuntut hak. Selama Anda hidup hanya untuk menuntut, Anda akan jadi pemarah. Bangun pagi, beras naik, kemudian sudah nyalain Pak Jokowi. Kenapa beras naik Pak Jokowi? Harusnya beras tidak naik, kemudian gas hilang di pasaran. Saudara nyalain lagi Pak Jokowi, semua nyalain Pak Jokowi. Saudara berusaha, lakukan bagianmu. Karena waktu kita melakukan bagian kita, nanti hak saudara otomatis akan datang. Apapun yang kau jumpai dengan tanganmu, lakukanlah seolah-olah untuk Tuhan. Apapun yang kau jumpai di depan matamu, lakukan sesuatu. Tidak perlu diperintah, lakukan sesuatu. Pasti nanti ada sesuatu yang Tuhan berikan.